Arktik, tempat keanggunan. Di bawah cahaya aurora yang menari di langit malam, dunia es ini mengisahkan keajaiban dan keheningan yang seringkali terabaikan oleh telinga yang terbiasa dengan gemuruh kehidupan. Dikisahkan suatu masa, kawanan serigala sedang berburu di pegunungan bersalju. Di antara kawanan itu, ada seekor serigala yang sangat berani dan rendah hati. Ketika berburu, badai salju melanda pegunungan itu. Sang serigala pun berlari untuk mencari tempat perlindungan. Ketika berlari, kakinya tak sengaja terluka, terkena patahan kayu yang tajam. Badai salju pun berhenti. Sang serigala tersadar kalau dirinya terpisah dari kawanan. Serigala itu menelusuri hutan sendirian dari kaki yang pincang dan kelaparan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba tercium aroma makanan yang sangat lezat. Sang serigala pun berjalan menuju sumber aroma tersebut. Ternyata, aroma tersebut berasal dari makanan para manusia yang sedang berkemah. Sang serigala mendekati perkemahan itu. Perutnya yang kelaparan tergiur dengan makanan di sana. Awalnya, para manusia ketakutan melihat sang serigala. Akan tetapi, seorang manusia melihat kaki serigala yang terluka dan perlahan menghampiri serigala itu untuk memberikan sebagian makanannya. Sang serigala yang kelaparan itu langsung melahap makanan yang diberikan. Melihat kondisi sang serigala, para manusia merasa kasihan dan memutuskan untuk merawatnya. Sang serigala dirawat dengan penuh kasih sayang oleh para manusia. Tiada hari tanpa kehangatan dan kesenangan bagi sang serigala yang membuatnya sangat nyaman. Sebagai rasa terima kasih, dirinya seringkali membantu para manusia berburu. Setelah berburu, para manusia biasanya memasak makanannya sambil membicarakan banyak hal. Ada satu perbincangan yang menarik perhatian sang serigala, yaitu mitos batu ajaib yang dapat mengabulkan permohonan apapun. Konon, batu itu berwarna emas dan memancarkan cahaya berkilauan yang hanya dapat ditemukan oleh makhluk dengan tekad yang kuat. Hari demi hari berlalu. Sang serigala yang sudah pulih dikembalikan oleh para manusia ke alam liar agar sang serigala dapat kembali bersama kawanannya. Namun, sang serigala merasa sangat bosan dengan kehidupannya saat ini. Andai saja ia manusia, mungkin hidupnya tidak akan bosan karena tiap harinya selalu dipenuhi dengan tantangan dan banyak cerita. Sang serigala merenung sambil menatap langit malam, berangan-angan menjadi manusia seutuhnya. Tiba-tiba, sang serigala melihat sebuah bintang jatuh. Bintang jatuh itu berwarna emas dan memancarkan cahaya yang sangat indah. Itu adalah bintang jatuh terindah yang pernah dilihat oleh sang serigala seumur hidupnya. Sang serigala teringat perbincangan para manusia tentang batu ajaib yang bisa mengabulkan segala permohonan. Sang serigala pun bertekad untuk mencari batu tersebut dan meninggalkan kawanannya. Setelah mengikuti bintang jatuh tersebut beberapa saat, sang serigala beristirahat sejenak di bawah pohon pada suatu hutan untuk makan. Di depannya, seekor kucing terlihat memandangi danau, kemungkinan sedang mencari ikan untuk dimakan. Melihat raut wajah sang kucing yang nampak putus asa, sang serigala menawarkan makanan kepadanya. Namun, sang kucing tersebut tak menghiraukan tawaran serigala, karena sang kucing belum pernah berinteraksi dengan siapapun dan selalu sendirian selama hidupnya. Sang serigala berkali-kali menawarkan makanannya dengan berbagai cara, yang akhirnya membuat hati kucing luluh dan menerima makanan yang diberikan oleh serigala. Setelah itu, sang serigala menyuruh sang kucing untuk kembali pulang dan melanjutkan perjalanannya. Namun, sang kucing tetap mengikuti serigala meskipun telah disuruh pulang. Serigala dan kucing masuk lebih dalam ke hutan. Langit nampak semakin gelap, angin berhembus sangat kencang, dan hawa dingin semakin menusuk. Dari kejauhan, terlihat badai yang mendekat ke arah mereka.
Mereka pun mencari goa untuk berlindung dari badai. Di dalam goa, mereka melihat jejak kaki ke arah reruntuhan es. Serigala berteriak ke arah reruntuhan es untuk memastikan apakah ada makhluk hidup di dalam sana. Akan tetapi, tidak ada jawaban. Sang serigala mencoba menggali reruntuhan dan membuat sebuah lubang kecil. Ternyata dari lubang tersebut terlihat seekor beruang yang sedang sendirian. Beruang itu sepertinya terjebak di dalam ketika berniat untuk beristirahat. Beruang yang sudah tidak punya harapan itu terkejut melihat cahaya kecil dari lubang yang dibuat oleh serigala. Serigala dan kucing berusaha menggali reruntuhan untuk menolong beruang. Beruang yang telah tertolong itu pun berterima kasih kepada serigala dan kucing karena telah menolongnya. Beruang itu ingin menemani serigala dalam perjalanannya untuk mengikuti bintang jatuh. Badai pun berlalu, dan mereka keluar dari gua untuk melanjutkan perjalanan. Tepat setelah mereka keluar dari gua, sang serigala mendengar suara hewan yang merintih kesakitan dari arah hutan. Serigala, kucing, dan beruang pun bergegas menuju ke sumber suara. Di sana, mereka melihat seekor rusa yang tertimpa pohon tumbang karena badai salju. Bersama-sama, mereka menyelamatkan rusa dengan mengangkat batang pohon dari atas tubuhnya. Rusa pun selamat dan ingin ikut serta menemani serigala dalam perjalanannya. Semakin lama, hubungan mereka semakin erat. Pada suatu malam, sang serigala menyalakan api unggun sambil menghibur teman-temannya yang kelelahan dengan bernyanyi. Dari kejauhan, seekor harimau tidak sengaja mendengar nyanyian sang serigala. Nyanyian serigala yang merdu membuat harimau penasaran dan mendekat ke arah serigala dan teman-temannya. Serigala yang melihat harimau lalu mengajaknya bergabung dengan mereka. Harimau yang masih terpukau dengan suara sang serigala menerima ajakannya. Ia mendapat sambutan hangat dari kucing, beruang, dan rusa. Mereka semua akhirnya makan malam bersama. Serigala menceritakan tujuan perjalanannya kepada sang harimau. Kebetulan, harimau juga melihat bintang jatuh tersebut dan memberitahu serigala mengenai arah bintang jatuh yang tak jauh dari posisi mereka. Serigala dan teman-temannya pun melanjutkan perjalanannya dan sampai di depan hutan mati. Di sana, mereka dihampiri oleh seekor burung hantu. Kelihatannya, burung hantu tidak suka dengan kedatangan makhluk lain ke kawasannya dan melarang mereka untuk masuk ke hutan mati. Sang serigala membujuk burung hantu agar dirinya dan teman-temannya diperbolehkan masuk. Burung hantu pun terdiam sejenak. Tampaknya dirinya sedang mempertimbangkan bujukan sang serigala. Burung hantu pun berkata, "Aku akan menanyakan 2 pertanyaan kepadamu. Apakah aku akan mengizinkanmu atau tidak? Tergantung pada jawabanmu." Sang serigala pun mengangguk, dan burung hantu melanjutkan pertanyaannya. "Apakah kamu memiliki orang yang sangat kamu sayangi?" Sang serigala membalasnya dengan rasa penuh percaya diri. "Tentu saja, semua teman-temanku yang ada di sini, kucing, beruang, rusa, dan harimau. Tidak hanya itu, aku menyayangi manusia yang pernah menyelamatkanku ketika aku terluka. Aku menyayangi siapapun yang sudah membuatku dapat berdiri di sini saat ini." Burung hantu terkesima dengan jawaban tersebut, tetapi tetap mempertahankan wajah datarnya seakan dirinya belum percaya dengan sang serigala. Burung hantu melanjutkan pertanyaannya. "Apa kau yakin mereka akan selalu ada untukmu? Bagaimana jika, katakanlah, suatu saat mereka mengkhianatimu?" Pertanyaan tersebut membuat sang serigala sempat diam. Namun, seketika ia tersenyum kepada burung hantu dan menjawab pertanyaannya. "Aku percaya dengan teman-temanku. Jika tidak, lalu apakah aku pantas disebut sebagai teman mereka? Memberikan kepercayaan adalah pilihanku, dan mengkhianati adalah pilihan mereka. Aku tidak akan menariknya, meskipun dikhianati. Aku yakin, di balik pengkhianatan pasti ada alasannya tersendiri." Terlihat ekspresi burung hantu berubah setelah mendengar jawaban sang serigala. Ia tak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Burung hantu pun mengizinkan mereka semua masuk ke dalam hutan mati, dan meminta serigala untuk mengizinkan dirinya menemani perjalanannya. Serigala dan teman-temannya melanjutkan perjalanan di hutan mati. Mereka melihat batu-batu yang memancarkan cahaya kebiruan. Pandangan mereka kemudian tertuju pada satu cahaya berwarna emas yang seakan berada di balik penghalang.
Serigala menjelaskan kepada teman-temannya bahwa menurut perbincangan para manusia, hanya satu makhluk saja yang boleh melewati penghalang itu, yaitu makhluk yang memiliki tekad yang benar-benar kuat. Akhirnya, teman-teman serigala mempersilahkan serigala untuk melewati penghalang tersebut. Serigala sempat khawatir meninggalkan teman-temannya, tetapi sang kucing meyakinkan serigala dengan berkata, "Kami akan baik-baik saja di sini, kamu tidak usah khawatir." Akhirnya serigala dengan perlahan berhasil melewati penghalang tersebut. Ia pun mendekati arah cahaya emas, dan ternyata itu adalah batu ajaib yang selama ini ia cari. Sang serigala dengan penuh harap meminta kepada batu ajaib, "Aku ingin menjadi manusia." Seketika itu juga cahaya batu ajaib bertambah terang dan mengubah wujud serigala menjadi manusia. Serigala sangat senang. Ia segera keluar untuk menunjukkan wujud barunya kepada teman-temannya. Ketika serigala sampai di luar penghalang, ia sangat terkejut karena di luar tidak ada kucing, beruang, rusa, harimau, dan burung hantu. Di depannya hanyalah terdapat beberapa boneka kayu yang bentuknya menyerupai teman-temannya. Melihat boneka-boneka itu, serigala merasa gelisah dan takut. Tiba-tiba terdengar suara misterius yang berkata, "Apa kau ingin tahu bayaran dari keinginanmu? Percayakah kamu jika kukatakan bahwa teman-temanmu lah bayarannya?" Sang serigala sangat sedih dan menyesal. Ia tidak menyangka kalau teman-temannya akan menjadi korban dari keinginan egoisnya. Ia memegang boneka-boneka kayu pada genggamannya erat-erat, berharap suatu keajaiban akan terjadi. Tetapi, tak ada apapun yang terjadi. Di tengah hutan mati, serigala itu sangat kesepian, merenungkan tentang apa yang dia lakukan sambil menatap pantulan bayangannya di sungai. Tiba-tiba terdengar lagi suara misterius itu. "Apakah ini yang kau inginkan?" ucap suara misterius itu. "Tidak," serigala menjawabnya dengan lemas. "Apakah ini yang kau inginkan?" Suara itu menanyakan hal yang sama kedua kalinya. Kali ini, serigala menjawab dengan keras sambil menangis. "Tidak, aku tidak menginginkan ini. Aku tidak ingin mengorbankan teman-temanku demi keinginanku saja. Aku ingin membatalkan permohonanku agar teman-temanku kembali seperti semula. Aku tidak masalah jika aku akan mendapat konsekuensinya." Tiba-tiba, boneka-boneka kayu tersebut memancarkan cahaya yang sangat terang dan menyilaukan. Setelah itu, teman-teman serigala kembali menjadi semula, dan serigala pun juga kembali menjadi wujud asalnya. Dengan tatapan menyesal, serigala berkata kepada teman-temannya, "Maafkan aku, ini semua karena salahku. Aku lebih baik menjadi serigala seumur hidup daripada harus kehilangan kalian semua." Suara misterius itu pun terdengar lagi. "Kepada serigala yang baik hati, aku menyukai keberanian dan rasa kasih sayangmu kepada teman-temanmu. Aku akan membuatmu dan teman-teman kesayanganmu memiliki kemampuan untuk menjadi manusia maupun menjadi binatang sesuka hati kalian." Serigala dan teman-temannya sangat senang dan berterima kasih kepada suara misterius itu. Mereka pun memulai petualangan dengan wujud yang baru.
di sini bilang sama Kai, kita tuh rela nggak ke tahun baruan cuma demi bikin ginian. Kembali. Orang-orang di luar sana pada ngelihat, orang-orang di luar sana pada ngelihat ini namanya kembang api. Kita mah di sini rapat. Pintu teater 2 telah dibuka. Mohon perhatian. Persis loh. Ih, cocok banget kedengeran. tuh. Heeh. Selamat ulang tahun Kai, semoga panjang umur dan jadi serigala paling imut selamanya. Akeong, akeong, akeong.